Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngebahas 3 poin penting, yaitu poin yang pertama adalah apa sih bedanya usul fiqh dan fiqh. Poin yang kedua adalah apa sih definisi dan contoh dari am dan takhsis. Kemudian poin yang ketiga adalah 10 kaidah fiqhiyah. Oke, poin yang pertama, apa sih bedanya usul fiqh dan fiqh? Kalau diibaratkan nih ya, usul fiqh itu merupakan pabriknya, sedangkan fiqh itu merupakan produknya. Jadi ada bahan mentah nih berupa Al-Quran dan Sunnah yang kemudian harus dimasukkan ke pabrik, yaitu bernama pabrik usul fiqh, dan diolah di dalamnya hingga mengeluarkan mengeluarkan produk, yaitu berupa hukum-hukum fiqh gitu. Kemudian lanjut kita poin kedua, apa sih definisi am dan takhsis dan contoh-contohnya. Oke, definisi am. Am itu adalah segala sesuatu yang tidak memiliki takhsis, yang tidak memiliki takhsis itu kayak pengkhususan atau pengecualian. Contohnya gini, ada sebuah pengumuman yang berbunyi seperti ini: diharapkan kepada seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Mumtazah untuk berkumpul di musola sekarang juga. Nah, dari teks pengumuman ini tuh sifatnya tuh am. Karena apa? Karena tidak ada tidak ada pengkhususan terhadap santri yang baru piket malam lah, atau terhadap santri yang baru piket dapur lah, itu tidak ada. Jadi pengumuman yang tadi, perintah yang tadi, maklumat yang tadi itu berlaku untuk seluruh santri, tidak dikhususkan untuk santri yang apa, dan juga tidak dikecualikan gitu. Takhsis itu merupakan kebalikan dari am, itu adalah segala sesuatu yang memiliki pengkhususan atau pengecualian. Nah, takhsis sendiri ini dibagi jadi dua, yaitu yang pertama takhsis mutasil dan takhsis munfasil. Takhsis mutasil itu seperti contohnya adalah istisna dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian kalau takhsis yang kedua itu takhsis apa? Takhsis munfasil, yaitu takhsis yang tidak bersambung atau takhsis yang terpisah. Seperti contohnya takhsis sunnah bis sunnah. Pada hadis atau sunnah Rasul yang menyuruh kepada pemilik sawah atau ladang yang diairi oleh air hujan untuk menzakatkannya sebesar 1/10. Nah, ada takhsis lagi nih dari sunnah dari hadis Rasul yang lainnya, itu jika hasil panennya itu tidak mencapai 5 wasak maka tidak diwajibkan zakat, tidak membayar zakat gitu, ditakhsiskan di sunnah lagi yang lain. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu poin yang terakhir adalah 10 kaidah fikih. Oke, kita masuk ke kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perkara, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Seperti ini pernah saya sebutkan pada video sebelumnya. Ada seorang suami yang menzinahi istrinya sendiri. Karena apa? Karena niat suami itu tuh awalnya adalah berzina kepada orang lain, kemudian ternyata salah. Walaupun ia melakukannya itu dengan istrinya, tetap saja ia dihukumi zina. Karena apa? Karena niat awalnya adalah berzina. Kemudian sebaliknya, ada seorang suami yang menggauli istri tetangganya, tetapi tidak dihukumi berzina. Karena apa? Karena awalnya ia itu berniat menghampiri istrinya sendiri, tapi karena ada kesalahan, dia salah masuk rumah atau salah masuk kamar, akhirnya terjadilah seperti itu, tapi tidak dihukumi zina. Karena apa? Karena niatnya adalah menghampiri istrinya sendiri. Kemudian kaidah yang kedua, yaitu mayustaratu fihi ta'yin fal khata' ta'yinuhu mubtil. Jadi segala sesuatu jika disyaratkan ta'yinnya, kemudian ta'yinnya salah, maka hal tersebut batal. Contohnya gini, kan sholat itu telah ditentukan ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian saat waktunya sholat zuhur kita malah berniat sholat asar, maka sholatnya batal karena harusnya niatnya sholat zuhur. Terus juga seperti contohnya kita tuh harusnya tuh kafaroh dihar, tetapi kita berniatnya kafaroh qatl, maka kafarohnya batal. Kita masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu mayustaratu ta'arrud lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza khata ayyanahu dorok, yaitu jika disyaratkan niat terhadap sesuatu nih, tetapi tidak disyaratkan ta'yinnya secara terperinci, kemudian ta'yinnya salah, maka tidak sah, maka hal tersebut tidak sah. Seperti contohnya gini, kita kan sholat telah ditentukan ya rakaatnya, terus kemudian kita sholat zuhur tapi berniat 2 rakaat, maka sholatnya tidak sah karena sholat zuhur itu telah ditentukan 4 rakaat gitu. Kemudian
Kaidah yang keempat itu adalah ma la yushtaratu ta'arrud lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu khata lam yadur. Seperti contohnya sholat juga. Kita kan sholat tidak ditentukan ya, tidak ditentukan untuk berniat sholat lagi di mana, sholat di mana. Misalnya kita menambahkan seperti ini. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fi misra, walaupun sebenarnya kita lagi di hujrah, lagi di kamar, tapi kita niat di misra. Lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Karena apa? Karena dasarnya niat dan ta'innya mengenai makanus sholat itu tidak ditentukan gitu. Kaidah yang kelima yaitu adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, yaitu segala pengucapan atau segala ucapan itu tergantung dengan niat hati si pengucapnya. Seperti contohnya ada seorang suami beristri, ya iyalah suami beristri, istrinya itu namanya Tolik, kemudian dia memanggil ya Tolik gitu. Kalau niat suaminya itu memanggil nama istrinya wahai Tolik, maka istri tersebut tidak tercerai. Tapi kalau si suami itu menyebut ya Tolik dengan tujuan untuk menceraikan istrinya, maka istri tersebut pun jadi tercerai, jadi terbebas. Lanjut ke kaidah yang keenam, itu adalah al yakin la yuzalu bisyak, yaitu segala sesuatu yang sifatnya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya syak. Seperti contohnya kita sudah berwudu nih, kita sudah toharoh, sudah berwudu, kemudian kita tuh merasa seperti ada hadas, kita tuh kentut nggak sih, ngerasa tuh kayak pokoknya kayak berhadas gitu, atau enggak merasa kotor gitu, merasa terkena kotoran. Kalau memang hal tersebut tidak jelas-jelas terlihat ada najisnya gitu, maka sesuatu yang pasti itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya syak. Kalau yang tadi kita kan bersifat syak itu kan ada hadas atau enggak kan, najis atau enggak kan itu masih syak ya. Sedangkan yang yakinnya adalah kita udah wudu, maka ya udah kita dihukumi suci sudah berwudu, kecuali jelas-jelas kita kentut atau jelas-jelas terdapat najis lagi gitu. Kemudian yang ketujuh itu adalah al aslu baqaun makana ala makana, yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu dihukumi asalnya apapun yang terjadi. Seperti contohnya sosis kemas gitu, yang terbuat dari sapi atau ayam. Itu halal karena dasarnya sapi dan ayam itu halal, tanpa perlu kita pertanyakan bagaimana cara menyembelih ayam dan sapinya, tanpa perlu kita cari tahu caranya, tanpa perlu seperti itu, karena pada dasarnya sapi dan ayam itu halal, kecuali memang jelas-jelas itu terbuat dari babi gitu. Kaidah yang ke-8 yaitu al aslu bara'atuz zimmah, yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu tidak bersalah. Ini berlaku pada kasus begini, kasus tuduh menuduh. Si penuduh lah yang seharusnya memberi bukti kepada si tertuduh, bukannya malah si penuduh meminta si tertuduh untuk memberikan bukti. Si tertuduh itu cukup bersumpah karena ia tidak bersalah sampai jelas-jelas terdapat bukti bahwa ia bersalah. Kesembilan itu al aslu al adamu, pada dasarnya segala sesuatu itu tidak ada. Pada dasarnya segala sesuatu itu tidak ada larangan sampai adanya larangan gitu loh. Terus juga seperti contohnya gini, ada pohon nih, pohon mangga misalnya punya tetangga, terus buahnya berjatuhan nih, karena udah matang buahnya berjatuhan, didiamkan sehari 2 hari sampai kita lihat tuh kayaknya mubazir deh, pengen kita makan aja. Itu kita nggak bisa makan aja walaupun dengan niatan mubazir. Karena apa? Karena pada dasarnya kita tuh nggak punya hak di situ, itu tuh masih punya pemilik pohon mangganya gitu. Kita tuh nggak punya izin untuk ngambil mangga itu. Terakhir kaidah yang ke-10 yaitu adalah aslu fi kulli haditsin takdiruhu fi aqrabi zamani, yaitu pada dasarnya penyebab segala sesuatu adalah penyebab terdekatnya. Misalnya ada kasus seorang ibu hamil yang perutnya terbentur, perutnya dipukul oleh orang lain. Kemudian langsung lahir di situ anaknya, lahir diurus sehat sampai usia 2 bulan kemudian meninggal misalnya. Nah, kita tuh tidak bisa langsung menyalahkan si pemukul tadi. Karena apa? Karena si bayi itu bisa sehat sampai 2 bulan. Penyebab kematian bayi itu adalah penyebab terdekatnya, bukan penyebab yang pukulan dari si pemukul tadi itu gitu. Oke, sekian ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.